Oke. Baik, selamat malam, Coach Iwan. Selamat malam, Romo. Apa kabar malam hari ini? Ya, ya, baik. Apa kabar dan lagi sibuk apa, Pak? Seperti biasa, kemarin ada persiapan untuk wisuda tutup tahun di SMP, dan ini persiapan untuk Oh, wisuda tutup tahun di TK dan juga SD. oh, oke, baik. Pada malam hari ini kita akan latihan terkait dengan integrasi 47 sub skill. Apakah Coach Iwan sudah siap? Siap, Romo? Oke, baik. Terima kasih atas kesiapannya. Ya. Nah, di antara 47 sub skill yang telah kita pelajari, mana yang paling Coach Iwan ketahui begitu? Kalau saya ditanya mana yang sub skill yang paling eh, diketahui, mungkin saya akan menjawab bahwa bertanya skor itu adalah soft skill yang paling saya ketahui, Romo. Itu Oh, yang sampai sekarang ini sangat melekat di saya ya karena saya praktekkan, modelnya juga sangat relevan dengan pertanyaan-pertanyaan dan juga tipe klien yang sudah saya ajak untuk melakukan proses coaching ini. oke, wow. Artinya yang bertanya itu yang paling sudah diketahui oleh Bapak karena memang sudah dipraktekkan juga. Begitu ya, Pak? Ya betul, bertanya skor, Romo ya. Bertanya skor ya. Ya, oke, baik. Nah, lalu mana yang kira-kira belum Bapak ketahui dari 47 sub skill itu, Pak? Saya itu yang belum saya ketahui itu bertanya filter dan suasana nih Romo. Saya belum belum paham betul gitu ya. Belum Ya. bisa mengeksplorasi bertanya filter itu yang seperti apa, bertanya suasana itu yang seperti apa gitu. Belum bisa menghubungkan antara pertanyaan dan jawaban dari para coach ini. Wow, wow. Lalu terkait dengan filter dan juga suasana itu tadi, yang belum diketahui begitu secara mendalam begitu, apa yang perlu dilakukan Pak supaya lebih tahu tadi? Mungkin saya mesti melakukan lebih banyak latihan ya dengan metode bertanya filter dan suasana itu supaya makin paham dari jawaban-jawaban para coach atau klien ini akan membuat saya makin paham tentang konsep bertanya filter dan suasana. Oke, baik Pak. Nah, di antara 47 sub skill yang telah kita pelajari, mana yang paling kira-kira Coach Iwan sukai begitu? Yang Saya sering dipakai ya? ya sering dipakai adalah eh, skor ya Romo ya. Itu Ya. bertanya skor itu saya selalu pakai untuk setiap eh, kesempatan saya melakukan proses coaching. Mhm. Oke, nah kira-kira alasan apa Pak? Lebih memilih skor itu tadi bertanya skor itu selalu dipakai begitu. Alasan yang paling kuat sebetulnya karena skor itu memuat atau punya eh, tiga ruang waktu. Jadi waktu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang itu diajak. Jadi coach bisa diajak yang masa lalu kayak apa dengan melihat sebabnya apa, gejalanya seperti apa. Terus kemudian masa sekarang itu kemudian melihat bagaimana sebetulnya apa gejala yang terjadi sekarang ini kayak apa. Terus masa depan kita melihat resultnya, hasilnya kayak apa, outcomes-nya kayak apa, dan juga dampaknya seperti apa. Jadi karena memuat tiga ruang waktu itu yang membuat saya merasa eh, menarik untuk dipelajari terus-menerus dan dipraktekkan. Oke, wow, luar biasa sekali Pak ya. Karena ada tiga ruang waktu itu tadi, dan itu juga bisa membantu supaya tadi coaching itu menjadi lebih bermakna bagi klien begitu ya Pak. Betul, betul sekali. Oke, ya.
Nah, mana yang belum begitu, yang belum dipakai selama ini oleh Bapak begitu? Em, yang belum dipakai tadi itu tidak banyak saya pakai lah bertanya filter dan suasana. Terus saya mungkin juga eh, melihat bertanya ketangguhan. Itu juga jarang saya pakai, Mhm. Romo. Eh, Ya. apa model bertanya ketangguhan itu juga jarang saya pakai. Mhm. Ya. Nah, lalu kira-kira apa yang perlu dilakukan agar lebih sering dipakai begitu kedua model itu tadi, Pak? Mungkin menumbuhkan ketertarikan ya pada dua dua sub skill tadi itu. Terus kemudian Mhm. mencoba untuk memulai setiap ada kesempatan coaching saya coba bertanya untuk mengecek jawaban-jawaban dari coach ini pas atau tidak. Dari situ mungkin nanti akan tumbuh pemahaman yang lebih kuat dari diri saya Ya. terhadap dua sub skill yang tadi saya sebutkan, yaitu bertanya filter dan juga bertanya ketangguhan. Oke, wow, luar biasa, Pak. Terkait dengan eh, yang kurang bermakna, kira-kira yang mana, Pak? Eh, Dari 47 sub skill itu. Kalau saya sih ya semuanya bermakna. Tidak ada yang Ya, tidak bermakna karena sub skill ini ya, menjadi sub skill yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain gitu. ya, Itu mungkin yang saya rasakan atas pertanyaan Romo ini. Saya punya eh, tidak punya apa ya pikiran mana yang satu tidak bermakna atau tidak kurang bermakna sih tidak punya pikiran seperti itu. ya, 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 ya. Oke, artinya semuanya sangat bermakna ya, Pak. Semuanya bermakna karena satu dengan yang lain saling berkaitan satu dengan yang lain. Oke, baik. Nah, lalu kira-kira dari 47 sub skill itu mana yang paling Bapak sukai gitu, Pak? Yang saya paling sukai adalah sebetulnya eh, keterampilan atau soft skill bertanya skor tadi itu, Romo. Karena Ya, sudah saya sampaikan alasan tadi, punya ya. masa, lini waktu tadi, ruang waktu yang mempermudah klien untuk membayangkan eh, secara di dalam tiga ruang waktu tadi. Oke. Artinya dengan menyukai itu dengan tiga ruang waktu tadi, alasannya itu apakah soft skill ini sudah pernah dipraktekkan, Pak? Nah, sudah, Romo, sudah. Oke. Lalu yang tidak disukai, kira-kira yang mana, Pak? Yang tidak saya sukai ya tadi eh, bertanya filter tadi itu, saya tidak terlalu menyukai eh, dan karena mungkin saya tidak tahu saja atau belum paham dengan penuh bagaimana Ya. mengeksplorasi bertanya filter ini. Oke, baik. Jadi 47 sub skill itu tadi kira-kira yang menjadi paling prioritas oleh kursiwan itu yang mana, Pak? Saya skillsnya adalah bertanya, kemudian yang menjadi prioritas adalah bertanya skor itu yang sub skill yang paling menjadi prioritas buat saya. Oke. Nah, lalu kira-kira apa dampaknya, Pak, ketika itu menjadi sebuah prioritasnya? Dampaknya berarti saya akan menggunakan itu terus-menerus, memperdalam keterampilan dan pengetahuan saya pada model cara metode bertanya skor tadi. Dan harapan saya dengan itu maka klien akan bisa mendapatkan kesadaran sepenuhnya dengan pertanyaan-pertanyaan saya melalui model skor. Wow, luar biasa, Pak. Lalu, apa kesimpulan kira-kira yang bisa diambil dari sesi coaching ini, Pak Iwan? Saya mendapatkan apa ya pertanyaan yang membuat saya mempunyai kesadaran baru bahwa dari sub skill yang banyak ini saya mesti menyusun prioritas-prioritas supaya bisa antar satu sub skill dengan sub skill lain itu bisa saling mengisi dan saya gunakan sepenuhnya, seperlunya
juga sesuai dengan kebutuhan daripada para coach. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali Romo bertanya hal-hal seperti ini dan memantik kesadaran baru saya. Terima kasih Romo. Ya, ya. Oke. Kira-kira apa action plan yang perlu Bapak buat? Action plan-nya adalah saya melakukan latihan terus-menerus. Seminggu mungkin 1 hari sekali saya mesti melakukan lagi latihan, baik itu self coaching maupun apa coaching pro bono maupun berbayar. Terus kemudian yang ketiga, saya mencoba membiasakan dalam setiap percakapan interaksi saya dengan siapapun juga menggunakan eh, pilihan kalimat-kalimat tanya atau pertanyaan-pertanyaan model coaching. Itu rencana saya, Rom. Wow, luar biasa sekali Pak Iwan. Baik, terima kasih. Kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Sampai ketemu di waktu yang telah kita sepakati dan juga dalam sesi coaching selanjutnya. Terima kasih, Coach Iwan. Selamat malam. Terima kasih juga, Romo. Selamat malam dan sampai ketemu di sesi berikutnya.